Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pentingnya pengembangan bahan ajar dan media. Dalam pembelajaran, bahan ajar ini memiliki peran yang sangat penting untuk guru maupun siswa. Bahan ajar bisa dimanfaatkan oleh keduanya sebagai upaya untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Dahulu kita hanya mengenal bahan ajar cetak yang berisi dari buku-buku cetak, majalah, brosur, dan sebagainya. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman, maka bahan ajar pun lebih bervariasi. Ada bahan ajar lingual, ada bahan ajar yang dari visual, bisa lewat media YouTube, contoh yang kita lihat, ataupun dengan metode kaset-kaset seperti kaset-kaset Istima dalam pembelajaran bahasa Arab, CD-CD. Itu yang gunanya untuk proses pembelajaran. Nah, dalam bahan ajar ini harus disusun secara sistematis. Berarti harus terkonsep terlebih dahulu agar bisa dipahami secara utuh dan murid pun akan mengetahui apa sih maksudnya dari bahan ajar ini. Pengembangan bahan ajar ini erat kaitannya dengan teknologi. Nah, seperti yang saya gunakan ini dalam mempresentasikan, saya menggunakan Microsoft Sway contohnya. Karena menurut saya mudah dalam membuatnya, maka saya gunakanlah Microsoft Sway ini. Contoh, selain Microsoft Sway, kita juga bisa menggunakan PowerPoint. Ini juga sifatnya berupa pointer-pointer dari bahan ajar yang ingin kita ajarkan. Misalkan kita ingin melatih mengenai apa kalamnya. Karena ini targetnya adalah anak kelas 1, maka pertanyaannya juga pertanyaan yang masih mudah. Anak kelas 1 itu biasanya belum bisa membaca secara lengkap. Ini bisa digunakan untuk kelas 1 maupun kelas 3 sesuai dengan temanya masing-masing. Nah, contoh seperti ini. Selain itu kita juga bisa menambahkan video. Nah, video pembelajaran ini kita sesuaikan lagi dengan temanya. Misalkan nih di sini saya memasukkan video pembelajaran contohnya. Nah, itu bisa kita masukkan. Yang jelas apa yang kita ingin capai, apakah mengenai mufrodatnya atau dari segi kalamnya, atau nanti kita bisa mencoba mendrilkan. Setelah bahan ajar sudah terbuat, maka kita perlu adanya lembar kerja atau LKPD, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini juga harus kita sesuaikan dengan materi yang kita berikan. Nah, misalkan materi seperti ini bisa kita buat lembar kerjanya berupa menulis jawaban dari pertanyaan hal hazihi kurrosah. Jawabnya dengan na'am, misalkan anak-anak paham gak tuh penggunaan hazihi kurrosah untuk jawabannya. Tahu tidak paham, dia menggunakan mufrodat yang lain. Seperti na'am hazihi gambarnya adalah kurrosah, tapi anak ada menjawabnya adalah kitab. Nah, itu berarti kan belum paham, seperti itu. Nah, tes ini disesuaikan dengan materi yang kita berikan. Misalkan
kita membutuhkan jawaban tesnya hanya berupa tes lisan, jawabannya cepat. Nah, itu lebih simpel. Nah, bisa kita lakukan seperti itu. Lalu apa sih prinsip yang harus kita lakukan ketika kita memilih bahan ajar? Yang pertama itu adalah prinsip relevan. Relevan dalam memilih bahan ajar, lalu konsisten. Maksudnya konsisten itu ada ketetapan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Misalkan mengajarkan keterampilan bahasa, maka bahan ajarnya juga harus meliputi 4 keterampilan atau 4 macam maharoh istima, maharoh kalam, maharoh qiraah, dan maharoh kitabah. Lalu prinsip kecukupan, prinsip yang diajarkan harusnya cukup untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasarnya yang diajarkan. Dalam pengembangan LKPD kita bisa membuat dari Google Form atau Microsoft Form ataupun lembar kerja yang lain seperti game dengan media game gitu kan, game edukasi seperti Quizizz contohnya. Nah, itu bisa kita lakukan lebih mudah. Misalkan setelah kita sudah punya linknya, kita bisa share lewat WA group sebagai latihan atau PR di rumah, yang insya Allah PR yang model seperti ini anak-anak juga dapat memahaminya dengan baik tanpa mengalami kesulitan karena lebih mudah dalam mengakses teknologi. Penggunaan HP apalagi anak-anak lebih jago daripada gurunya. Ada istilah seperti itu. Tapi guru yang baik adalah guru yang mau